Pemohon perkara dispensasi kawin di Bondowoso meningkat. Hal itu terungkap dalam fokus group discussion atau FGD dengan tema penyusunan mekanisme dan panduan layanan pengajuan dispensasi kawin yang digelar Pengadilan Agama Bondowoso kemarin. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Anda Nur Diana Syaf SH, didampingi Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Dr. Andes Haji Mahdi MH, menyampaikan jika pemberian edukasi secara masif kepada masyarakat diyakini bisa menekan kasus perkawinan usia anak, sehingga permohonan dispensasi kawin bisa berkurang. Ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari orang tua, dinas terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. FGD yang digelar di Pengadilan Agama Bondowoso ini diikuti sejumlah dinas terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Bondowoso, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Hukum dan Pemerintahan Pemda, serta organisasi kemasyarakatan. Dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, olehnya itu saya selalu menyampaikan pada saat saya dijadikan narasumber bahwa terkait dengan permasalahan ini, ayo kita bersama-sama mulai dari hulu sampai hilir. Artinya pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena data yang masuk di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu yang paling banyak ini adalah terkait, yang pertama adalah karena masalah ekonomi. Yang punya tanggung jawab itu adalah Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan anak-anak ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Artinya pemahaman yang seperti ini, pemahaman kepada para orang tua untuk memantau anak-anaknya, untuk bagaimana supaya mereka tata cara dalam bergaul itu, karena memang banyak yang masuk ke pengadilan agama ini adalah anak-anak yang sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sekalipun mereka tidak hamil. Nah, yang punya tanggung jawab ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat seperti itu untuk jangan melakukan pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan faktor kehamilan. Jadi bukan bahwa pengadilan agama ini mendukung. Nah, inilah yang selalu kami dikambing hitamkan bahwa pengadilan agama mendukung dan gampang sekali memberikan izin untuk perkawinan anak di bawah umur. Padahal kami punya aturan, kami punya peraturan Mahkamah Agung untuk menyidangkan terkait dengan dispensasi kawin. Jadi kami tidak setuju kalau dikatakan seperti itu. Ya. Terkait dengan sidang dispensasi kawin ini, apakah ada peraturan tambahan, syarat-syarat tambahan? Syarat-syarat tambahan itu tidak ada, tetapi minimal kami dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk menambah persyaratan ini dengan adanya masyarakat yang memang sangat angka perkawinan di bawah umur ini sangat banyak sekarang, boleh dikatakan itu mencapai angka yang memang sudah tidak bisa lagi kita kita diamkan. Akhirnya kami menambah bagaimana pemerintah punya fungsi dalam dalam menekan angka perkawinan anak. Artinya syaratnya itu ada rekomendasi dari stakeholder terkait dengan itu, ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan rekomendasinya, kemudian ada dari psikolog, karena dari psikolog itu bisa mengetahui tentang apakah anak ini sudah sanggup untuk bisa bertanggung jawab atau tidak, ya kan? Kemudian juga dari tadi dinas kesehatan itu, apakah reproduksi anak itu sudah bisa untuk dibuahi atau tidak? Karena kami tidak punya ilmu, hakim itu tidak punya ilmu untuk mengetahui apakah si perempuan ini sudah siap rahimnya untuk dibuahi. Tentu yang lebih profesional itu adalah ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Kemudian yang paling utama yang kami harapkan khususnya di Bondowoso ini adalah ikutnya pemerintah setempat dalam bagaimana supaya ikut terlibat dalam penanganan perkawinan anak di bawah umur. Tanpa terlibatnya pemerintah, saya sangat pesimis bahwa angka perkawinan anak di Bondowoso ini akan bisa turun. Tapi dengan terlibatnya pemerintah, khususnya bupati, karena bupati punya kewenangan ke camat, camat punya kewenangan ke lurah, lurah punya kewenangan ke RT RW, sehingga ada di tempat lain, ada di daerah lain memberlakukan seperti itu, sehingga dalam salah satu
pelantikan seperti itu, maka diikutkan di fakta integritas, diberikan warning kepada para pejabat-pejabat baru untuk benar-benar bagaimana supaya menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Ini membuktikan bahwa pemerintah harus terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Artinya bukan hanya melulu di pengadilan agama, Bu, ya, semuanya harus terlibat. Tadi saya katakan bahwa pengadilan agama itu adalah benteng terakhir. Ada benteng-benteng lain yang harus terlibat. Harus, kalau saya katakan harus terlibat, tidak boleh tidak, karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Benteng terakhirnya itu adalah pengadilan agama, dan kami punya aturan Perma nomor 5 terkait dengan menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Dari Pengadilan Agama Bondowoso, Sugeng Marianto, BSTV memberitakan.